Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dias di sini. Pada kesempatan kita kali ini, kita membahas materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini meliputi 1. Siswa dapat menemukan makna perintah yang terdapat dalam teks percakapan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. 2. Siswa dapat melatih menuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan bahasa yang santun. 3. Siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan dengan benar. 4. Siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan tepat. 5. Siswa dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan tepat. 6. Siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengurangan dengan benar. 7. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 8. Siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang ada di sekitar. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku, kata Benny. Udin menjawab, terima kasih teman-teman. Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin. Kalimat perintah pada percakapan tadi adalah, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, maksud dari kalimat perintah yang diucapkan Udin tadi adalah Udin meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Contoh, Dayu berkata, Siti, bersihkan papan tulis di depan. Maksud dari kalimat perintah yang diucapkan Dayu adalah Dayu menyuruh Siti untuk membersihkan papan tulis di depan. Nah, tugas 1, tolong ditulis di buku kalian, dikerjakan sesuai contoh yang Ibu berikan tadi ya. Sekarang kita belajar pengurangan dengan meminjam. Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Maka sisa kapur dihitung dengan cara pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa ya? Pengurangan dapat dilakukan dengan dua cara. Boleh cara panjang atau cara pendek. Coba perhatikan, sekarang kita belajar mengenai cara panjang. 242 dikurangi 38.
242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Sedangkan 38 sama dengan 30 ditambah 8. Kita kurangi satuannya. Karena 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka 40 diuraikan menjadi 30 ditambah 10. Sehingga menjadi 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, dua angka yang di belakang yaitu 10 dan 2 sekarang kita jumlahkan supaya bisa dikurangi 8 nantinya. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Sehingga menjadi 242 itu sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. 38 sama dengan 30 ditambah 8. Baru sekarang bisa kita kurangi dari belakang. 12 dikurangi 8 sama dengan 4, 30 dikurangi 30 sama dengan 0, dan 200 diturunkan. Maka 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Jadi 242 dikurangi 38 sama dengan 204. Contoh lagi, 193 dikurangi 57. Kita perhatikan satuannya yang paling belakang ya. 3 dikurangi 7 tidak bisa, berarti meminjam. Maka 193 kita uraikan sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 3. Supaya 3-nya nanti bisa dikurangi, maka puluhannya kita uraikan menjadi 80 dan 10. Sehingga 193 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 3. Nah, dua angka yang paling belakang, 10 dan 3, kita tambahkan supaya nanti bisa dikurangi 7. Jadi, 193 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 13. Dan 57 sama dengan 50 ditambah 7. Baru bisa kita kurangi. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. 80 dikurangi 50 sama dengan 30. Dan 100 kita turunkan. Maka 100 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 136. Sehingga 193 dikurangi 57 sama dengan 136. Nah, anak-anak, sekarang tugas 2. Kerjakan dengan cara panjang seperti contoh yang ada di samping. Tuliskan di bukumu beserta caranya ya. Sekarang kita belajar dengan cara pendek. 242 dikurangi 38. Karena 2 dikurangi 8 tidak bisa, maka agar bisa dikurangi, pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan di depannya itu. Maka menjadi 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi angka 2 kita coret dan diganti dengan angka 12. Nah, 12 baru bisa dikurangi 8 menjadi 4. Sekarang kita beralih ke puluhannya. Di situ tertulis 4 puluhan. Karena tadi sudah dipinjamkan 1 puluhan, sehingga 4 puluhan dikurangi 1 puluhan berganti menjadi 3 puluhan. Maka angka 4 kita coret, kita tuliskan di atasnya, diganti dengan angka 3. Maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan angka 2 kita turunkan. Maka 242 dikurangi 38 sama dengan 204.
contoh lagi. 194 dikurangi 58. Kita kerjakan dari paling belakang ya. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Maka kita pinjam 1 puluhan atau 10 dari angka 9 yang ada di depannya itu. Maka angka 4 kita coret, diganti di atasnya menjadi 14. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Kemudian kita beralih ke angka puluhan yang tengah, 9. Karena angka 9 tadi sudah dipinjam di belakangnya, maka 9 kita coret, diganti menjadi 8 karena dipinjam 1 puluhan ya. Dan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dan angka 1 kita turunkan. Sehingga 194 dikurangi 58 sama dengan 136. Nah, sekarang tugas 3. Kerjakan dengan menggunakan cara pendek seperti contoh di samping. Kerjakan di buku kalian ya. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan apa anak-anak? Ya, kita membuat sketsa gambar pada kertas menggunakan pensil. Nah, setelah membuat sketsa seperti gambar di sebelah kanan, kita harus menyelesaikan sketsa tersebut supaya menjadi gambar yang lengkap. Setelah itu, kita warnai supaya gambar menjadi lebih menarik. Nah, sekian materi kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.